Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para jamaah rahman wa rahimakumullah, kajian kita Aqidah Imam Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Anqari hafizahullah wa ghafara lahu wa lana wa liwalidina wali asatidina wali masyayikhina wali jamil muslimin wal muslimat, amin ya rabbal alamin. Sekarang kita melanjutkan mulai dari halaman 83. Halaman 83. Kedua, definisi sebab kemunculan dan bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i, serta bantahan beliau terhadap tabarruk yang terlarang. Ini bagian yang kedua. Kalau yang pertama sudah selesai, tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i, itu bagian yang pertama. Tauhid menurut Imam Asy-Syafi'i. Sekarang bagian yang kedua tentang kesyirikan, definisi kesyirikan, sebab munculnya kesyirikan, bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i. Kemudian juga di dalam bab ini bagaimana bantahan Imam Asy-Syafi'i terhadap tabarruk yang terlarang. Tabarruk ada yang diperbolehkan dan ada yang terlarang. Bagaimana menurut beliau? Sebelum kita bahas, dari sini sangat jelas, sangat gamblang betapa beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala perhatiannya luar biasa di dalam bab akidah. Lalu bagaimana orang-orang zaman sekarang mengatakan Imam Syafi'i hanya spesial di fikih, sehingga kata mereka, makanya untuk fikih kami mengambil Imam Asy-Syafi'i, sehingga mazhab kami Asy-Syafi'i. Untuk akidah tidak, akidah mengambillah yang lainnya, kata mereka. Maka itu tentunya kekeliruan yang luar biasa. Kekeliruan yang luar biasa. Yang lalu sudah kita sampaikan, bagaimana mungkin tentang najisnya pakaian, najisnya badan, Imam Asy-Syafi'i begitu memperhatikannya. Ini urusan fikih. Kemudian najisnya hati, rusaknya hati tidak menjadi perhatiannya, sangat tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Maka dari judul kita sudah merasakan betapa beliau sangat memperhatikan perkara akidah. Baik, kita lanjutkan pendahuluan. Sebelum membahas masalah ini lebih rinci, kata muallif penulis, kami ingin ketengahkan satu perkara penting yang dijelaskan oleh As-Suwaidi, seorang ulama besar asal Irak pada abad ke-13 Hijriah. Beliau menjelaskan, saat Allah padamkan api kesyirikan dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW dan musnah pula pondasi kesyirikan,
seiring dengan punahnya pelaku kesyirikan, nyaris tidak terlihat seseorang yang menyinggung kesyirikan dengan berbagai macamnya. Tidak pula didapatkan orang yang mengotori lisannya dengan membicarakan penyakit ini, yaitu kesyirikan. Oleh karena itu, para ulama lebih banyak membahas bab riddah, bab murtad, dengan menjelaskan hal-hal yang menjadikan kafir daripada hal-hal menjadikan musyrik. Ini pendahuluan dari pembahasan ini. Mu'alif, penulis kitab, menukilkan statementnya seorang ulama ke-13 yang bernama As-Suwaidi. Apa kata dia? Nabi SAW diutus, Nabi Muhammad SAW diutus, maka hasilnya kesyirikan habis, kesyirikan hilang seakar-akarnya. Maka tidak ada kesyirikan dan tidak ada pelaku kesyirikan, karena musnah bentuk-bentuk kesyirikan bersamaan dengan musnahnya pelaku-pelaku kesyirikan. Maka sejak saat itu ulama dari kalangan sahabat, dilanjut dengan tabi'in dan generasi berikutnya, nyaris tidak dijumpai pembahasan oleh para ulama-ulama tersebut tentang kesyirikan. Nyaris tidak ada pembahasan tentang kesyirikan, karena kesyirikan sudah tidak ada. Kesyirikan sudah tidak ada, itu sejak Nabi diutus. Kemudian pada zaman sahabat, zaman yang berikutnya nyaris tidak ada pembahasan kesyirikan, karena kesyirikan sudah habis dihilangkan oleh Nabi SAW, maka musnah dari seakar-akarnya. Oleh karena itu, ulama-ulama yang ada ketika itu lebih concern membahas tentang bab murtad. Jadi pembahasan oleh para ulama yang ada adalah masalah murtad, bentuk-bentuk murtad, sebab murtad. Jadi tidak membahas masalah kesyirikan. Kita lanjut paragraf yang kedua. Memang benar apa yang dikatakan oleh As-Suwaidi rahimahullah, sebab jaminan selamat ada pada generasi awal umat ini, bukan pada generasi belakangan sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW. Oleh karena itu, generasi salaf selamat dari bentuk-bentuk kesyirikan. Maka dari sini para ulama terdahulu sedikit membahas masalah kesyirikan, karena wujudnya secara realita memang tidak ada. Apa kata Syekh As-Suwaidi pada statement yang berikutnya? Memang benar adanya jaminan keselamatan itu pada generasi terdahulu. Dan Nabi SAW bersabda, khairun nasi qarni, thumma ladina yalunahum, thumma ladina yalunahum. Sebaik-baiknya generasi adalah zamanku, zaman sahabat Nabi dan para sahabatnya, thumma ladina yalunahum, kemudian zaman yang berikutnya, thumma ladina yalunahum, dan zaman yang berikutnya, yang disebut dengan al-qurun al-mufaddalah, 3 generasi utama. Inilah generasi yang luar biasa sekali. Sejak Nabi tanamkan akidah yang kokoh, maka nyaris tidak ada kesyirikan di tengah-tengah manusia, yang dampaknya nyaris tidak ada ulama yang membahas bab kesyirikan. Mereka lebih banyak membahas tentang bab riddah, bab murtad. Sebelum kita lanjut, dalam kenyataannya sekarang terjadi kesyirikan apa enggak? Luar biasa sekali.
berarti kan balik lagi seperti keadaan sebelum Nabi SAW diutus. Padahal ketika beliau diutus SAW sampai kurang lebih 3 generasi berikutnya habis itu kesyirikan. Sekarang kembali lagi sebagaimana keadaan di mana beliau belum diutus. Kira-kira hadis Nabi yang berbunyi ini bagaimana kita memahami? Nabi SAW di dalam hadis Imam Muslim yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu an, inna syaitana qad aisa ayyabudahul musallun fi jaziratil Arab walakin fit tahriz bainahum. Kata Nabi SAW, setan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di Jazirah Arab, tetapi setan tetap yakin untuk bisa menjadikan berantakan di antara mereka dengan permusuhan, dengan perselisihan, dengan perkelahian, dengan pertengkaran. Adapun untuk menjerumuskan mereka kepada kesyirikan, setan sudah putus asa. Ini hadis Imam Muslim dari Jabir. Apakah kita kemudian mengatakan, oh hadisnya salah? Kalau hadisnya salah berarti Nabi salah. Padahal tidak mungkin Nabi salah. Tidak mungkin Nabi salah, karena Nabi berbicara semuanya dari wahyu yang diwahyukan. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak pernah berbicara dari hawa nafsunya, kecuali melainkan dari wahyu yang diwahyukan. Apa hadisnya salah? Bukan hadisnya salah. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan, ini Nabi lagi menyampaikan apa yang terjadi pada setan. Ini Nabi sedang menyampaikan apa yang terjadi pada setan. Mereka putus asa luar biasa. Sejak Nabi SAW berdakwah, maka kesyirikan tercabut habis. Apalagi ketika kemudian Jazirah Arab dipenuhi dengan ketauhidan yang luar biasa sekali. Manusia berbondong-bondong masuk Islam, menegakkan syiar-syiar Islam yang diajar oleh Nabi SAW. Setan putus asa. Wah, sudah nggak disembah lagi ini. Putus asa setan, sudah nggak disembah lagi ini. Tapi mereka masih punya harapan besar untuk menjadikan kaum muslimin selalu berantakan, untuk menjadikan kaum muslimin selalu bisa dipecah belah. Kalau itu setan tidak pernah putus asa, tapi untuk kesyirikan putus asa. Nah, kata Syekh Utsaimin, ternyata perkiraan setan salah. Setan putus asa karena melihat ketauhidan yang luar biasa ketika itu. Nah, kalau kemudian sekarang yang terjadi kesyirikan luar biasa lagi kembali kayak awalnya, berarti perkiraan setan salah, bukan hadisnya yang salah. Karena Nabi sedang menginformasikan tentang apa yang terjadi pada setan. Mereka putus asa. Nah, kita lanjutkan. Kembali kepada apa yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yang ingin ditegaskan adalah nyaris tidak ada ulama membahas masalah kesyirikan, karena kuatnya ketauhidan dan tercerabutnya kesyirikan, sehingga yang dibahas adalah masalah murtad. Baik, kita lanjutkan. Kami beri contoh tentang hal di atas dari ucapan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah saat beliau menyinggung masalah membangun di atas kuburan seraya meriwayatkan hadis yang melarang perbuatan tersebut. Qatalallahu liyahud wan nasara
ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Semoga Allah membinasakan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah, sebagai masjid, maksudnya sebagai tempat ibadah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, mengingatkan bahaya membiarkan bangunan di atas kuburan. Kariha wallahu ta'ala alam ay yu'azzama ahadun minal muslimin, yakni yuttakhadhu qabruhu masjidan walam tu'man fi dhalikal fitnah wadh-dhalal ala man ya'ti ba'd. Dibenci artinya diharamkan. Jadi ulama dahulu ketika menyebut diharamkan suka-suka dengan istilah makruh yang artinya dibenci. Ya kalau dalam pemahaman kita makruh berarti kalau ditinggalkan berpahala, kalau dikerjakan enggak apa-apa. Tapi maksud bukan demikian. Imam Syafi'i mengatakan dibenci, makruh maksudnya haram. Haram hukumnya seorang muslim diagungkan, maksudnya kuburannya dijadikan masjid, sementara tidak ada jaminan aman hal itu menjadi sumber fitnah dan kesesatan bagi orang yang datang sepeninggalnya. Baik, jadi Imam Syafi'i ini menyinggung masalah kesyirikan. Imam Syafi'i menyinggung masalah kesyirikan di saat zaman-zaman yang sebelumnya nyaris tidak ada yang menyinggung kesyirikan, karena tidak adanya kesyirikan. Zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman Al-Qurun Al-Mufaddalah. Tetapi Imam Syafi'i mengkhawatirkan nanti yang terjadi seperti apa. Maka dari awal Imam Syafi'i sudah meletakkan pondasi tauhid agar jangan sampai terjadi. Dan beliau di sini menyinggung dengan membawakan hadis Nabi. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid. Yahudi dan Nasrani menjadikan kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Nah, kemudian dari sini Imam Syafi'i mengingatkan untuk kaum muslimin yang akan terjadi berikutnya. Jangan sampai ada muslim yang kuburannya diagungkan. Memang ada jaminan aman, tidak terjadi fitnah. Enggak ada jaminan aman untuk tidak terjadi fitnah. Maka jangan pernah ada kuburan yang diagungkan. Jadi Imam Syafi'i dari awal sudah mengingatkan kita, jangan sampai ada kuburan kaum muslimin yang diagungkan. Memang ada jaminan aman untuk tidak terjadi fitnah, untuk tidak terjadi kesesatan. Enggak ada jaminan keamanan. Maka jangan sekali-kali kuburan diagungkan. Kita lanjutkan paragraf yang berikutnya. Apa kata muallif? Kata penulis kitab, di sini beliau berbicara tentang fitnah yang dikhawatirkan akan menimpa orang-orang yang datang sepeninggal beliau. Kalaulah fitnah tersebut telah terjadi di masa beliau, niscaya beliau tidak hanya mengkhawatirkan terjadinya pada masa yang akan datang, namun beliau akan mengatakan dengan jelas bahwa larangan yang beliau khawatirkan dan beliau jelaskan alasan hukumnya terjadi di zamannya. Apa kata muallif? Hafizahullah ta'ala. Di sini Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengkhawatirkan
akan terjadinya fitnah semacam ini di masa mendatang. Jadi bukan di masa Imam Syafi'i. Jadi bukan di masa Imam Syafi'i. Menurut penulis buku ini, pada zaman Imam Syafi'i belum ada fitnah semacam ini. Belum ada fitnah semacam ini. Diagungkannya kuburan-kuburan, dijadikannya tempat-tempat ibadah, itu enggak ada. Tetapi beliau mengetahui hadis bahwasanya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka dilaknat oleh Allah karena menjadikan kuburan-kuburan nabinya sebagai masjid, sebagai tempat ibadah. Tapi Imam Syafi'i mengkhawatirkan, hati-hati kaum muslimin nanti yang akan datang, jangan sampai ada kuburan dijadikan masjid, karena bisa terjadi fitnah, kesesatan. Padahal belum terjadi pada zaman beliau. Kata penulis kitab ini, kalau hal ini sudah terjadi pada zaman Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i tentunya mengatakan tidak mengkhawatirkan pada zaman mendatang, tapi mengkhawatirkan juga sejak zamannya ini dan yang akan datang. Tapi yang disampaikan oleh Imam Syafi'i adalah pada zaman yang mendatang. Baik, kembali kepada apa yang kita sampaikan awal. Sebegitu perhatiannya beliau kepada bab akidah, jangan sampai terjadi kesyirikan. Maka perkara yang pada zamannya belum ada, beliau sudah wanti-wanti. Mau dikatakan lagi beliau khusus spesial fikih saja, maka tidak benar. Maka tidak benar. Kita lanjut. Oleh karena itu, tidak heran jika didapati perkataan ulama terdahulu yang menganggap mustahil seorang muslim terjerumus ke dalam kesyirikan pada masa itu, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Huzaimah. Nah, ini ada statement dari Imam Ibnu Huzaimah. Nanti akan kita bacakan statementnya, yang kita bisa memahami bahwasanya pada zaman ketika itu Imam Asy-Syafi'i ke belakang nggak mungkin terjadi kesyirikan gitu ya, nggak mungkin terjadi kesyirikan, atau mustahil adanya kesyirikan, mustahil adanya kesyirikan. Makanya Imam Asy-Syafi'i mengkhawatirkannya mendatang, karena zaman-zaman ketika itu dikatakan mustahil terjadi kesyirikan. Coba kita bacakan apa statement Ibnu Huzaimah. Afalaisal ilmu muhitan ya dzawil hijah annahu ghairu jaiz ay ya'muru an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ta'awudz bi khalqillahi min syarri khalqihi. Hal sami'tum aliman yujizu ay yaqula da'i a'udzu bil ka'bah min syarri khalqillah, aw yujizu ay yaqul a'udzu bis safa wal marwah, aw a'udzu bi arafatin wa mina min syarri ma khalaqallah. Hadza la yaquluhu wa la yujizul qawlu bi muslimun ya'rifu dinallah muhalun ay yasta'idha muslim bi khalqillah min syarri khalqihi. Ini artinya, bukankah sudah maklum wahai orang berakal, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh berlindung kepada makhluk ciptaan Allah dari keburukan ciptaannya. Pernahkah kamu mendengar seorang alim membolehkan seseorang berdoa dengan mengatakan aku berlindung kepada Ka'bah dari keburukan makhluknya? Atau seorang alim membolehkan berdoa dengan mengatakan aku berlindung kepada Safa dan Marwah? Atau orang alim yang membolehkan dengan mengatakan aku berlindung kepada Arafah dan Mina dari makhluk ciptaan Allah?
Perkataan ini tidak akan diucapkan dan tidak mungkin diucapkan oleh seorang muslim pun, siapapun gak mungkin mengatakan semacam itu yang mengenal agama Allah. Mustahil seorang muslim berlindung kepada makhluk ciptaan Allah dan keburukan makhluknya. Ini ucapan Ibnu Huzaimah, orang yang hidup setelah zaman Imam Syafi'i. Jadi melihat yang namanya muslim tidak mungkin berbuat syirik. Yang namanya muslim tidak mungkin berbuat syirik. Masa iya sih? Masa iya sih, ini kata beliau kan begitu. Masa iya sih ada orang yang menyuruh minta perlindungan kepada Ka'bah, minta perlindungan kepada Safa Marwah, minta perlindungan kepada Mina Arafah. Gak mungkin lah, gak mungkin. Tidak mungkin. Jadi yang namanya muslim pasti paham, minta perlindungan, minta pertolongan, minta keselamatan, minta apapun pasti kepada Allah Azza wa Jalla. Nah ini, padahal Ibnu Huzaimah itu orang yang hidup setelah zaman Imam Syafi'i, tetapi statementnya demikian menunjukkan ketika itu kesyirikan nyaris tidak dijumpai gitu ya. Makanya kan di awal tadi disampaikan pembahasan para ulama banyak berkisar masalah riddah, masalah murtad. Tapi lihat Imam Asy-Syafi'i sudah menulis yang sifatnya mengingatkan kaum muslimin yang nanti akan terjadi dengan mengatakan hati-hati, hati-hati. Jangan sampai ada kuburan muslim yang diagungkan. Jangan sampai ada kuburan yang dijadikan sebagai masjid, dijadikan sebagai tempat ibadah. Baik. Jadi inti dari yang tadi kita sampaikan beberapa paragraf nyaris tidak disinggung bab kesyirikan karena tidak adanya praktek kesyirikan. Luar biasa sekali. Karena yang namanya muslim pasti konsekuensinya menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, termasuk di dalam peribadahan yang terkait dengan kemaslahatan manusia, meminta, menolong, berlindung, minta penjagaan keselamatan pasti kepada Allah. Mustahil lah ada muslim kemudian minta perlindungan kepada selain Allah, mustahil lah. Tapi meskipun demikian, yang akhirnya para ulama banyak membahas masalah kemurtadan, Imam Syafi'i sudah membahas masalah kesyirikan, tetapi pengkhawatirannya untuk umat yang mendatang. Itu intinya. Itu intinya. Sekarang kita lanjutkan. Definisi syirik menurut Imam Asy-Syafi'i. Definisi syirik menurut Imam Asy-Syafi'i. Hakikat syirik akan tampak jelas bagi orang yang mengetahui hakikat tauhid. Adapun orang yang keliru memahami makna tauhid, maka pasti keliru memahami makna syirik. Kaidah ini tidak diragukan kebenarannya. Ini kita pahami baik-baik ucapannya mu'alif. Kita pengen tauhid kita mantap. Iya, maka caranya pahami apa yang merupakan kebalikannya. Apa kebalikannya tauhid? Syirik. Karena tidak mungkin orang memiliki tauhid yang utuh, apalagi kemurnian keutuhannya 24 karat, ibarat dunia emas. Kalau dia tidak paham seluk-beluk kesyirikan yang merupakan kebalikan tauhid itu. Jadi kalau
Mau paham tauhid, pahami apa yang merupakan kebalikannya, kesyirikan. Makanya kan seorang sahabat mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang pada bertanya tentang kebaikan-kebaikan, kalau saya enggak. Saya bertanya kepada Nabi tentang tentang keburukan. Saya bertanya kepada Nabi tentang keburukan. Tetapi aku bukan mengetahui keburukan untuk keburukan. Araftu syarra la li syarri. Aku tidak mengetahui keburukan untuk keburukan. Walakin makhafatan li tawaqu'ihi. Tapi aku khawatir kalau terjerumus ke dalamnya. Ini ucapan sahabat. Maka dia bertanya kepada Nabi tentang keburukan-keburukan karena takut untuk terjerumus ke dalamnya. Nah, sama sebagaimana disampaikan di sini, orang tidak akan mengetahui, memahami makna tauhid kalau dia tidak paham yang merupakan kebalikan tauhid, yaitu kesyirikan. Kita lanjut. Hakikat syirik menurut Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tampak jelas dari nukilan pendapat beliau mengenai penyembah berhala, bahwa apabila dia bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia telah menetapkan keimanan. Beliau menjadikan kalimat tauhid bermanfaat bagi si penyembah berhala. Sebab kalimat yang bermakna tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah ini, sebagaimana dinukil sebelumnya dari beberapa mazhab Syafi'iyah, bila diucapkan oleh si penyembah berhala menyebabkan dirinya terlepas dari kesyirikan, yang intinya adalah menjadikan sekutu bagi Allah di dalam ibadah. Jadi sebenarnya dengan memahami la ilaha illallah, dengan memahami la ilaha illallah, maka dengan mengucapkan la ilaha illallah, maka penyembah berhala tadi telah terbebas dari bentuk kesyirikan. Ini ucapan Imam Syafi'i. Dengan mengucapkan la ilaha illallah, awalnya dia menyembah berhala, kemudian bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka pasti dia sudah terbebas dari kesyirikan. Karena Imam Syafi'i memahami la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, sudah pasti orang yang mengucapkannya akan terbebas dari segala bentuk, perkara-perkara yang merupakan tandingan Allah. Sudah pasti. Jadi memahami syirik apa, jadi ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Memahami apa itu syirik, maka lihat penyembah berhala, orang-orang pada zaman Nabi SAW penyembah berhala, kemudian mereka bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dengan mengucapannya dia masuk Islam, karena pasti yang terjadi orang-orang ini tidak akan mungkin menyembah berhala lagi dan perkara-perkara apapun yang merupakan tandingan Allah. Jadi syirik bisa dipahami dengan memahami kalimat la ilaha illallah, karena kebalikan tauhid adalah syirik. Maka dengan memahami tauhid tidak pernah akan terjadi kesyirikan, sebagaimana pendahuluannya tadi disampaikan. Untuk bisa tauhid sepenuhnya, pahami perkara-perkara yang merupakan kesyirikan. Kita lanjut. Sebelumnya telah dijelaskan ulasan beliau terkait diskusi antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an mengenai permasalahan memerangi orang-orang murtad. Keduanya mengetahui bahwa sebagian orang yang mengadakan perlawanan itu ada yang masih berpegang teguh kepada keimanan.
Jika bukan karena itu, niscaya Umar radhiyallahu anhu tidak ragu memerangi mereka, dan Abu Bakar pun telah berkata, sesungguhnya mereka telah meninggalkan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka menjadi orang-orang musyrik. Abu Bakar dan Umar diskusi tentang orang-orang yang murtad ini akan diperangi. Abu Bakar dan Umar diskusi tentang memerangi mereka. Abu Bakar dan Umar memandang bahwasanya mereka yang akan diperangi itu masih ada yang teguh dengan keimanan. Kalau Abu Bakar dan Umar tidak memandang demikian, misalnya saya nggak ragu-ragu. Apa yang diragukan? Apa yang diragukan? Udah perangi saja. Tapi yang menjadikan mereka ragu-ragu, mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti nggak ada kesyirikan di mereka. Nah ini yang kita garis bawahi. Mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka pasti gak ada kesyirikan karena telah mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka apapun yang merupakan tandingan Allah berlepas diri. Nah ini yang menjadikan Abu Bakar dan Umar ragu-ragu untuk memeranginya, karena mereka telah mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak mungkin ada kesyirikan. Yang dikehendaki dari dinukilnya kejadian ini adalah bahwa Imam Asy-Syafi'i menjelaskan tidak mungkin terjadi kesyirikan kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, karena yang terkandung di dalam ucapan ini memang konsekuensinya menjadikan orang jauh dari kesyirikan. Ini yang dikehendaki. Sebelum kita lanjutkan sekarang dari kita, tapi banyak, malah sangat banyak, mereka kan muslim baca la ilaha illallah tapi berbuat kesyirikan. Berarti mereka sebenarnya tidak paham la ilaha illallah. Berarti sesungguhnya mereka tidak paham la ilaha illallah. Karena kata Imam Syafi'i, tuh lihat Abu Bakar dan Umar ketika mau memerangi orang-orang murtad diskusi dulu, ragu-ragu. Mereka kan baca la ilaha illallah. Ketika baca la ilaha illallah sudah pasti terbebas dari kesyirikan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti mereka pasti terbebas dari penyembahan berhala dan apapun seperti dengan Allah. Makanya ragu-ragu. Nah, artinya orang yang membaca la ilaha illallah seharusnya tidak mungkin terjadi kesyirikan, karena dengan membaca la ilaha illallah pasti paham orang hanya terikat dengan Allah saja, tidak kepada berhala dan yang lainnya. Oleh karena itu, meninggalkan kalimat tauhid adalah hakikat syirik sebagaimana dijelaskan oleh Imam Asy-Syafi'i di sini. Hal ini karena hakikat memegang teguh kalimat tauhid adalah membatasi peribadahan hanya kepada Allah Ta'ala, sebagaimana telah dijelaskan. Atas dasar ini, maka meninggalkan kalimat tauhid berarti menjadikan sekutu bersama Allah yang berhak diibadahi menurut orang-orang musyrik. Disinilah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggolongkan ahli kitab ke dalam golongan kaum musyrik. Jadi tidak heran kalau kemudian Imam Asy-Syafi'i menggolongkan orang-orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani orang-orang musyrik. Jadi menyebutnya dengan orang-orang musyrik, karena meninggalkan la ilaha illallah berarti sudah pasti lari kepada selain Allah. Sebagaimana mengucapkan la ilaha illallah pasti hanya terikat kepada Allah saja. Jadi kesyirikan itu definisinya gamblang dipahami dari sini. Demikian. Kesyirikan itu definisinya gamblang dipahami dari sini. La ilaha illallah berarti nggak mungkin terjadi kesyirikan, karena orang hanya terikat kepada Allah saja. Meninggalkan la ilaha illallah terjadi kesyirikan, karena berarti lari kepada selain Allah. Gamblang.
Ini definisi kesyirikan oleh Imam Syafi'i. Kita lanjut. Sebelum kembali pada hakikat syirik menurut beliau, menurut Imam Syafi'i, yaitu sebagaimana diterangkan Al-Mawardi saat menyinggung permasalahan ini, dia menjelaskan penyebab Imam Syafi'i menggolongkan Alkitab ke dalam orang-orang musyrik ialah bahwa nama syirik berlaku bagi siapa saja yang membuat sekutu bagi Allah yang disembah. Ini penegasan saja. Kenapa Imam Syafi'i menggolongkan orang-orang ahli kitab ke dalam golongan orang musyrik? Kan kita menyebutnya kafir, orang-orang kafir, tapi disebutnya dengan orang-orang musyrik. Di sini yang digarisbawahi adalah bahwa meninggalkan kalimat tauhid sudah pasti lari kepada selain Allah. Ini yang dimaksud. Meninggalkan kalimat tauhid la ilaha illallah sudah pasti lari kepada selain Allah. Maka ahli kitab Imam Syafi'i menyebutnya orang musyrik. Kita tegaskan lagi. Jadi menurut beliau gamblang, definisi kesyirikan gampang. La ilaha illallah, enggak mungkin ada kesyirikan. Karena orang terkata hanya kepada Allah saja. Begitu la ilaha illallah ditinggal, la ilaha illallah ditinggal, maka berarti lari kepada selain Allah. Disitulah terjadi kesyirikan. Makanya orang ahli kitab beliau sebut dengan istilah orang-orang musyrik. Kita lanjut. Maksud beliau memalingkan ibadah kepada siapapun selain Allah merupakan definisi syirik. Baik ibadah tersebut dipalingkan kepada Nabi sebagaimana yang dilakukan oleh ahli kitab, atau kepada selain Nabi sebagaimana yang dilakukan saudara ahli kitab dari kalangan kaum musyrikin. Oleh karena itu As-Sam'ani rahimahullah mendefinisikan syirik dengan mengatakan ayyujma'a ma'allahi ghairullahi fima la yajuzu illa lillah, menggabungkan selain Allah bersama Allah pada sesuatu yang tidak boleh kecuali bagi Allah saja. Yang bisa melindungi itu Allah, kemudian dilarikan kepada Nyi Roro Kidul, itu pengertian syirik. Yang bisa menyelamatkan itu Allah, kemudian dilarikan kepada Dewi Sri, itu syirik. Yang bisa memberi rizki itu Allah, kemudian dilarikan kepada siapa? Kepada jimat, kepada apapun, itu syirik. Tidak diragukan bahwa hak terbesar Allah yang tidak boleh disekutukan adalah hak ibadah. Ini juga dijelaskan As-Sam'ani rahimahullah ketika menjelaskan firman Allah, "Qul inni nuhitu an a'budal ladzina tad'una min dunillah." Katakanlah, wahai Rasul, aku dilarang menyembah tuhan-tuhan yang kalian sembah selain Allah. Dia mengatakan yaitu larangan berbuat syirik. Al-Baydai rahimahullah juga menjelaskan bahwa menyetarakan selain Allah dengan Allah dalam ibadah adalah maksud dari perkataan orang-orang musyrik di neraka. Ada ayat yang berbunyi 97-98 Asy-Syu'ara, ini penyesalannya orang-orang ahli neraka. Tallahi in kunna lafi dhalalim mubin idh nusawwikum birabbil alamin. Demi Allah, sesungguhnya kami dahulu di dunia dalam kesesatan yang nyata karena kita menyamakan kalian berhala-berhala dengan Allah Tuhan semesta alam. Jadi orang-orang di neraka penyesalannya adalah dulu kami di dunia menyetarakan berhala-berhala, menyetarakan itu menyamakan berhala-berhala dengan Allah Tuhan semesta alam. Maka definisi syirik itu menyamakan apapun selain Allah dengan Allah, menyamakan apapun selain Allah dengan Allah. Untuk tidak pernah menyamakan, maka bacalah la ilaha illallah.
Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Maka dari situ tidak akan terjadi kesyirikan. Dan ini syirik menurut Imam Syafi'i. Bermuara pada la ilaha illallah. Ketika orang mengucapkannya tidak mungkin terjadi kesyirikan. Kalau meninggalkannya pasti terjadi kesyirikan. Makanya pahami baik-baik, ini yang dimaksud. Kalau mengucapkan la ilaha illallah terjadi kesyirikan, sesungguhnya tidak paham. Sesungguhnya tidak paham apa yang diucapkan. Karena orang yang mengucapkannya nggak mungkin. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maka dia hanya terikat kepada Allah saja. Selain Allah apapun bentuknya yang disebut dengan tauhid, orang akan berlepas diri. Sekali lagi Imam Syafi'i sederhana. Beliau menjelaskan tauhid dan kesyirikan muaranya dari ucapan atau tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kemudian yang berikutnya dijelaskan pula oleh As-Suwaidi rahimahullah bahwa syirik yang penghancurannya merupakan tujuan diutusnya para rasul adalah menjadikan hak khusus Allah yaitu ibadah untuk selainnya. Telah dimaklumi bahwa syirik ada dua macam. Syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Jadi kita mesti mengetahui pembagian syirik ini. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Syirik besar yang pelakunya batal Islamnya. Syirik kecil yang pelakunya belum sampai batal Islamnya. Kenapa mesti dipahami juga? Karena Imam Syafi'i pernah mengatakan itu syirik. Kemudian pengikutnya memahaminya berarti kafir, batal Islamnya. Padahal tentunya maksud Imam Syafi'i bukan begitu. Nah, sekarang lebih lanjut penjelasan Imam Syafi'i sebagaimana para ulama memahami dari statement-statementnya. Imam Syafi'i membagi syirik ada dua macam, syirik besar dan syirik kecil. Tidak memahami pembagian syirik menjadi dua macam sangat berbahaya. Sebab orang yang tidak memahaminya terkadang menjadikan nas yang menjelaskan syirik kecil, ia memahaminya sebagai syirik besar. Begitu juga sebaliknya, perkataan ulama tentang syirik kecil terkadang dipahami sebagai syirik besar. Contoh kekeliruan yang terjadi, Imam Syafi'i menghukumi pelaku imam yang menunggu makmum saat ruku sebagai perbuatan syirik, sebagaimana pendapat beliau dalam Al-Jadid. Sebagian ulama Syafi'iyah memahami bahwa maksudnya adalah syirik besar, sehingga mereka menfatwakan imam yang melakukan perbuatan tersebut telah terjerumus dalam syirik dan halal darahnya, sebagaimana dinukil oleh Al-Mawardi dalam Al-Hawi. Nah, ini kan kesalahan-kesalahan murid-muridnya Imam Syafi'i atau orang-orang yang memahami perkataannya beliau secara salah. Ini pendapat Imam Syafi'i. Imam Allahu Akbar baca Al-Fatihah, ya Allahu Akbar baca Al-Fatihah, baca suratan, kemudian ruku. Ketika dia lagi ruku, subhana rabbiyal azim atau membaca yang lainnya, imam tahu ada makmum masbuk. Ada makmum masbuk. Oh, ada makmum masbuk. Ya wis tak tunggu biar dapetin ruku. Jadi imam nunggu makmum. Imam nunggu makmum biar dia dapatin ruku. Kata Imam Syafi'i, pendapatnya di dalam permasalahan ini itu syirik. Jadi beliau mengatakan itu syirik karena dia sholat kemudian
menggantungkan hatinya kepada orang yang datang, tak tunggu biar dia dapatin ruku. Itu syirik kata Imam Syafi'i. Tapi kalau saya yang ditanya, saya lebih mengambil kepada pendapat yang lainnya bahwa itu bukan kesyirikan. Nanti kita bahas. Kita sekarang lagi menukil Imam Syafi'i, itu kesyirikan. Nunggu makmum yang datang biar nyusul ruku itu syirik. Nah, kemudian orang-orang memahami berarti syirik akbar ini. Berarti ini syirik telah batal Islamnya, maksudnya. Berarti ini syirik telah batal Islamnya. Ini orang-orang yang ini orang salah paham. Imam Syafi'i tidak menjelaskan syirik hanya satu pembagian saja. Imam Syafi'i tidak memahami syirik hanya satu pembagian saja, tetapi dua pembagian. Ada syirik akbar dan ada syirik asghar. Yang dipahami oleh Imam Syafi'i di sini adalah syirik asghar, bukan syirik akbar. Makanya harus dipahami. Baik, tadi kita sampaikan bahwasanya itu bukan syirik. Imam kan kita juga melakukan ketika lagi ruku, kemudian terdengar orang datang. Karena itu pintu kan terbuka strek dan langkah juga terdengar, biar dapatin ruku, kita melakukan itu. Jadi imam menunggu makmum biar mereka yang baru datang dapatin ruku, karena juga rukunya baru sebentar. Ini justru masuk di dalam bab perhatian imam kepada makmum. Ini justru masuk bab perhatian imam kepada makmum. Mura'atul imam lil makmumin, perhatian imam kepada makmum. Seperti ini masjid di samping jalan raya, tempat lalu lalangnya orang musafir, maka sholatnya jangan panjang-panjang gitu. Sholat panjang-panjang kalau masjidnya masjid pesantren, karena kemungkinan musafir yang lalu lalang yang bergabung itu nggak ada atau kecil kemungkinannya. Ini perhatian kepada makmum. Kemudian imam ketika mau nyolati lihat keadaan makmum, ada yang sepuh, awalnya mau panjang jadi dikurangi panjangnya. Ini perhatian kepada makmum. Kemudian membaca Al-Fatihahnya, kalau biasanya sholat membaca Fatihah cepat, ini sekarang jadi imam. Pasti ada yang baca Al-Fatihahnya lambat, maka jangan segera ruku. Biasanya dalam sholat sir, zuhur, asar gitu. Biasanya dia bacanya cepat, kemudian jadi imam. Pasti ada yang bacanya lambat, sehingga dia pelankan atau lambatkan. Ini bentuk-bentuk mura'atul imam lil makmumin, dan itu diperintahkan. Sehingga itu bukan kesyirikan, tapi Imam Syafi'i memandangi itu kesyirikan. Tetapi tentu bukan syirik akbar. Artinya syirik yang membatalkan orang dari Islamnya, yang halal darahnya. Karena ada sebagian orang yang mengatakan berarti halal darahnya. Imam Syafi'i tidak memandangnya demikian. Halal darahnya telah kafir, enggak. Itu syirik asghar. Oleh karena itu pahami bahwasanya Imam Syafi'i ketika membahas kesyirikan tidak memahaminya dengan satu jenis saja. Ada syirik akbar, ada syirik asghar. Sehingga apa yang tadi kita katakan, sederhana memahami kesyirikan. Orang mengucapkan la ilaha illallah, tidak mungkin terjadi kesyirikan, baik syiriknya akbar ataupun asghar. Yang contohnya syirik akbar, orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Imam Syafi'i musyrik akbar itu karena mereka lari kepada selain Allah, lari menuju selain Allah, itu akbar. Tapi kalau tidak sampai demikian, terjadi pergeseran kecil, bukan seperti Yahudi dan Nasrani, tetapi ada pergeseran kecil, syiriknya syirik asghar. Jadi ini yang kita bahas pada pagi hari ini, syirik menurut Imam Syafi'i. Kesimpulannya apa? Karena agak repot memang ya kalau bedah buku
kita tidak bebas dengan poin-poin dari kita, tetapi terikat dengan beberapa paragraf-paragraf agak repot, maka nggak apa-apa kita simpulkan biar lebih jelas insyaallah. Yang pertama, sejak Nabi SAW diutus sampai beberapa generasi yang berikutnya tidak dijumpai kesyirikan, sehingga nyaris tidak ada pembahasan oleh para ulama yang ada ketika itu tentang kesyirikan. Yang ada membahas masalah murtad. Namun demikian, Imam Asy-Syafi'i sudah mengkhawatirkan untuk umat kaum muslimin yang berikutnya agar jangan sampai terjadi kesyirikan. Di antara yang diangkat oleh Imam Asy-Syafi'i, jangan pernah ada kuburan kaum muslimin yang diagungkan. Memangnya ada jaminan keamanan untuk tidak terjadi kesyirikan? Jangan. Sudah pernah terjadi, di mana Nabi bersabda Yahudi dan Nasrani dilaknat karena menjadikan kuburan para nabinya sebagai masjid. Ini yang pertama. Dan kesimpulan yang kedua, apa syirik menurut Imam Asy-Syafi'i? Gampang. Lihat saja la ilaha illallah. Orang mengucapkannya, maka tidak mungkin terjadi kesyirikan. Karena orang mengucapkan la ilaha illallah berarti hanya terikat kepada Allah saja. Dia telah terbebas dari apapun selain Allah, terbebas. Artinya la ilaha illallah adalah perkara yang gamblang. Ngucapin la ilaha illallah mesti terbebas dari kesyirikan. Sehingga lihat orang-orang menyembah berhala pada zaman Nabi, kemudian la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam, dan keadaannya mereka enggak ada kaitan sama sekali dengan bentuk-bentuk apapun selain Allah. Maka itulah tauhid yang tidak mungkin orang berbuat syirik. Orang tidak berbuat syirik sudah pasti berbuat ketauhidan. Itu yang dimaksud syirik oleh Imam Asy-Syafi'i. Jadi cukup dengan la ilaha illallah, maka maknanya gamblang. Kalau kemudian yang terjadi orang mengucapkan la ilaha illallah kemudian terjadi kesyirikan, maka sesungguhnya mereka tidak paham. Karena kata Imam Syafi'i, dengan baca la ilaha illallah dan paham, dengan membaca la ilaha illallah yang pasti dia paham, maka nggak mungkin terjadi kesyirikan. Dan poin yang ketiga, Imam Asy-Syafi'i ketika mengatakan syirik bukan satu pengertian, tetapi ada dua pengertian: syirik yang membatalkan keislaman dan syirik yang tidak sampai membatalkan keislaman. Maka jangan sampai salah paham ketika beliau memiliki pendapat imam yang menunggu makmum itu syirik, dipahami dengan batal Islamnya. Bukan, syiriknya syirik kecil. Allah a'lam, bisa jadi ijtihad beliau menjadi ketergantungan hati kepada orang. Salat itu hanya kepada Allah saja. Ada apa menunggu makmum biar ngikut bareng dengan rukunya? Barangkali begitu. Yang jelas menurut Imam Syafi'i adalah itu syirik asghar. Kita melakukannya karena kita memandang itu bagian dari memperhatikan perhatiannya imam kepada makmum. Ini kita bahas, insyaallah yang akan datang kita lanjutkan bab yang ketiga, bentuk-bentuk kesyirikan menurut Imam Asy-Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Dan yang terakhir sekali, demikian hebatnya Imam Asy-Syafi'i di dalam membahas masalah akidah, sehingga nyaris ulama tidak membahas kesyirikan, tapi beliau sudah mengingatkan untuk kaum muslimin yang berikutnya. Loh, kok bisa dikatakan Imam Syafi'i hanya spesial fikih saja, tidak concern di dalam masalah akidah? Keliru besar. Dan itu kan terjadi di mana-mana. Maka sesungguhnya yang saya pahami dari target penulis menghadirkan akidah Imam Syafi'i adalah untuk meluruskan pemahaman kaum muslimin yang salah paham, dikiranya Imam Syafi'i fokus kepada fikih saja. Tidak. Ini tujuan besar dari tulisnya buku ini yang saya pahami demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.